Selamat malam saya sampaikan untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Boas Ginting dengan nomor NPM 251014084 dari Universitas Riau Kepulauan dengan Teknik Industri. Malam hari ini saya akan mempresentasikan soalan daripada ujian akhir semester ganjil dengan mata pelajaran perencanaan eksperimen dengan dosen penguji Bapak Dr. Insinyur Abdullah Merjani ST MT. Malam hari ini saya akan mempresentasikan yaitu factorial design, yaitu menggunakan Minitab. Banyak eksperimen melibatkan studi tentang efek dari dua atau lebih faktor secara umum. Desain faktorial paling efisien untuk jenis eksperimen ini dalam desain faktorial bahwa dalam setiap percobaan lengkap atau pengulangan percobaan, semua kemungkinan kombinasi tingkat faktor diselidiki. Di dalam pelajaran TOA ini, Design of Analysis Experiment, kita mengambil buku dari Douglas C. E. Montgomery dari bukunya yang ke eh, 9, edisi yang ke-9. Ya, dari eh, soalan US ini saya mengambil eh, soalan yang ke 5.8. Di sini dari di sini soalnya adalah hasil suatu proses kimia sedang dipelajari dua variabel terpenting utama dianggap sebagai eh, variabel itu tekanan dan suhu. Tiga tingkatan dari masing-masing faktor dipilih dan percobaan faktorial dengan dua replikasi dilakukan. Data hasil adalah sebagai berikut. Nah, ya, ini adalah datanya yaitu pressure dengan dua tingkatan yaitu 200, 215, 230 dengan satuan PSI, begitu juga temperatur dengan satuan derajat Celcius dengan tingkatan 150, 160 dan 170. Ya, di sini adalah hasil daripada yieldnya. Di sini dikatakan bahwa kita menganalisis data dan tarik kesimpulan digunakan 0, digunakan alfa 0,05, siapkan plot residual yang sesuai dengan dan diberikan komentar tentang kecukupan model. Dalam kondisi apa Anda akan menjalankan proses ini, ya. Ya, tujuan proses ini adalah untuk menganalisis pengaruh temperatur dan pressure terhadap yield, mengidentifikasi adanya interaksi antar faktor, serta menentukan kondisi operasi optimal menggunakan desain faktorial dan analisis ANOVA dengan bantuan perangkat lunak Minitab. Eksperimen menggunakan desain faktorial 3,3 dengan dua replikasi untuk setiap kombinasi perlakuan faktor dan label yang digunakan adalah temperatur 150, 160, dan 170 derajat Celcius, pressure 200, 215, dan 230 PSIG. Respon yield, total pengamatan yang analisis adalah 18 data. Metodologi analisis. Data diinput ke dalam Minitab ah, dengan yield sebagai respon dan temperatur serta pressure sebagai faktor. Analisis dilakukan menggunakan menu General Linear Model pada Minitab dengan memasukkan efek utama dan interaksi temperatur ah, PS pressure. Evaluasi kecukupan model dilakukan melalui plot residual meliputi normal probability plot dan residual versus fitted value. Ya, jadi kita akan memasukkan entry data. Ya, kita buka Minitab-nya. Ini adalah program daripada Minitab. Ya, kita share Minitab.
Ya, di sini ini adalah aplikasi Minitab. Ya, dari list tadi, di sini saya sudah untuk mempersingkat waktu, saya sudah eh, mengcopy daripada datanya, kita masukkan, kita tinggal copy ke Minitab. Sini ya, pastikan yield ada di C1, ya, ya, C2 temperatur, C3 di pressure, kurang lebih seperti ini ya. Dan kita harus pastikan bahwa semua data yang kita masukkan sudah terinput dengan benar. Setelah itu kita akan masuk ke statistika, ANOVA, General Linear Model, dan Fit Linear Model. Di sini kita masukkan responnya yaitu tadi yield, dan faktornya di sini adalah temperatur dan pressure. Setelah itu kita masukkan model, kita akan tambahkan di sini, ya, temperatur PS pressure. Lalu klik OK, dan sebelum kita masukkan grafiknya di sini, kita harus pastikan bahwa individual plot, histogram, normal probability plot, residual versus fit, residual versus order. Setelah itu kita klik OK. Ya, kita lihat, bisa lihat dari ya, dan di sini dilihat setelah kita input tadi, kita bisa melihat di sini hasil daripada analysis of variance, model summary, coefficient, begitu juga dengan begitu tabel-tabelnya semua sudah terlihat dengan jelas. Ya, kita akan review satu persatu daripada hasil analysis of variance. Ya, kita kembali kepada slide. Ya, ya, ini adalah hasil daripada Minitab tadi, analysis of variance, hasil dan pembahasan di sini kita dilihat hasil analisis ANOVA pada taraf signifikan dengan alfa, nilai alfanya 0,05 menunjukkan bahwa satu temperatur berpengaruh signifikan terhadap yield karena value-nya di sini adalah kecil, eh, P-value-nya 0,005 lebih kecil daripada 0,05. Begitu juga dengan pressure berpengaruh signifikan terhadap yield karena value-nya di sini juga kecil daripada 0,05. Tetapi interaksi antara temperatur dengan pressure, V-value-nya menunjukkan 0,562, uh, berarti tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh temperatur dan pressure terhadap yield bersifat independen, sehingga model aditif sudah memadai. Pemeriksaan plot residual menunjukkan bahwa residual menyebar secara acak dan mengikuti distribusi normal, sehingga asumsi ANOVA terpenuhi dan model dapat diterima. Ini adalah juga lanjutan daripada hasil outputnya. Ya, ini adalah grafik probability plot. Ya, berdasarkan grafik yang ditampilkan, titik-titik residual berada dekat dengan garis lurus. Tidak terlihat pola lengkung yang kuat. Tidak adanya penyimpangan ekstrim di ujung grafik. Penyebaran residual relatif simetris terhadap garis referensi.
Jadi kesimpulan statistiknya residual dapat dianggap berdistribusi normal, dengan demikian asumsi normalitas residual terpenuhi. Ini adalah grafik daripada versus fit. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, titik-titik beresidual menyebar secara acak di sekitar garis nol. Tidak terlihat pola lengkung atau pola sistematis. Penyebaran residual relatif konstan untuk seluruh nilai fit, tidak tampak bentuk corong. Ya, kesimpulan statistiknya tidak terdapat indikasi ketidaksesuaian model. Dengan demikian, asumsi kesamaan variansi pada model ANOVA terpenuhi dan model yang digunakan sudah memadai. Grafik versus order, hasil pengamatan berdasarkan grafik yang ditampilkan, residual berfluktuasi secara acak di sekitar garis nol. Tidak terlihat tren meningkat atau menurun. Tidak ada pola siklis yang sistematis, tidak terdapat pengelompokan residual positif atau negatif secara berurutan. Jadi kesimpulan statistiknya tidak terdapat indikasi autokorelasi atau efek urutan pengamatan. Dengan demikian, asumsi independensi residual terpenuhi dan analisis ANOVA dapat dipercaya. Dari grafik Mean Effect Plot for Yield, hasil pengamatan faktor temperatur, itu faktor temperatur ini, yield menurun dari 150 ke 160 degree Celcius, yield kemudian meningkat ke 170 degree Celcius. Nilai rata-rata tertinggi diperoleh pada 170 degree Celcius. Ini menunjukkan temperatur berpengaruh terhadap yield dengan level optimal pada 170 degree Celcius. Faktor pressure dari 200 PSI meningkat tajam ke 215, tetapi menurun signifikan ke pressure 215 PSI. Ini menunjukkan bahwa pressure berpengaruh kuat terhadap yield dengan level optimal pada 215 PSI. Kesimpulan statistik, temperatur dan pressure sama-sama mempengaruhi yield signifikan. Level terbaik masing-masing faktor adalah temperatur 170 degree Celcius dan pressure 215 PSI. Karena interaksi antar faktor tidak signifikan, pemilihan kondisi optimal dapat dilakukan berdasarkan efek utama. Interaction plot for yield. Interaction plot digunakan untuk melihat apakah pengaruh suatu faktor bergantung pada level faktor lain, yaitu untuk mengidentifikasi interaksi antara temperatur dan pressure terhadap yield. Hasil pengamatan berdasarkan grafik yang ditampilkan, garis-garis untuk temperatur 150, 160, dan 170 tidak saling berpotongan. Garis-garis cenderung hampir sejajar. Pola perubahan yield terhadap pressure konsisten untuk setiap level temperatur. Kesimpulan statistik, tidak terdapat interaksi yang signifikan antara temperatur dan pressure. Pengaruh pressure terhadap yield tidak tergantung pada temperatur dan sebaliknya. Hal ini konsisten dengan hasil ANOVA di mana V-value interaksi temperatur PS pressure besar dari 0,05. Kesimpulan, berdasarkan analisis desain faktorial menggunakan Minitab, dapat disimpulkan bahwa temperatur dan pressure berpengaruh signifikan terhadap yield, sedangkan interaksi antar faktor tidak signifikan. Model ANOVA yang digunakan telah memenuhi asumsi statistik dan layak digunakan. Kondisi operasi terbaik diperoleh pada temperatur 170 degree Celcius dan pressure 215 PSI. Ya, sekian dan terima kasih presentasi saya.